MUI ajak gerakan masyarakat hentikan PSN di PIK 2. MUI meminta kepada pemerintah untuk mencabut status program strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 karena banyak mendatangkan kemudaratan bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan proyek strategis nasional di PIK 2 itu bisa dikembalikan, dan Majelis Ulama Indonesia mempunyai target bagaimana agar proyek strategis nasional di PIK 2 itu dibatalkan. Dan kami sangat menyambut baik ya concern dari MUI dengan fatwanya, kemudian memberikan perhatian yang sangat besar kepada PIK 2 ini ya. Mudah-mudahan inilah arah keberpihakan dari MUI, dan kami akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh MUI ya terkait dengan keberpihakan kepada orang-orang yang terzalimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jago Salim. Saya berterima kasih undangan dari MUI Pusat. Saya berharap MUI Pusat telah mendukung luar biasa program pemerintah yang telah dilakukan oleh MUI Pusat. Semoga perjalanan ini, perjuangan MUI Pusat tanpa mundur, mudah-mudahan pemerintah melihat apa yang dilakukan oleh MUI Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada MUI Pusat yang telah mengundang kami untuk hadir dalam kegiatan ini. Tentu saja kegiatan ini bermaksud untuk bagaimana kita semua mengembalikan harkat dari umat ya yang selama ini terzolimi di wilayah-wilayah di mana tidak hanya PIK 2 tetapi kemudian juga wilayah-wilayah PSN lainnya. Itu yang kami bisa sampaikan, dan kami akan terus mendorong MUI, membersamai MUI untuk terus berjuang bersama. Terima kasih. Himbauan dari Majelis Ulama Indonesia dan Wali ini harus direspon secara positif oleh pemerintah. Dan memang tepatnya pemerintah memberhentikan terlebih dahulu proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk ini, kemudian diadakan kajian-kajian dan penelitian. Nah, kalau sudah didapatkan kajian-kajian dan penelitian, kemudian dicari solusinya seperti apa. Kami dari warga Banten asli, kami sekarang berada di Tanara, Pontirta, Pontang, Tirtayasa, dan Tanara. Inilah kami warga Banten asli yang sekarang menerima dampak dari kebijakan pemerintah PSN, di mana di situ kami terlibat dan tertindas. Oleh karena itu kami dari Pontara berusaha untuk berjuang, berusaha untuk mempertahankan tanah kami, karena disinilah kami berdiri, disinilah kami mencari usaha, disinilah kami hidup. Untuk selanjutnya ini warga asli semua, warga tinggal semua di sini mempertahankan tanahnya. Menolak adanya proyek PIK yang ada di wilayah kami karena dilakukan secara semena-mena tanpa adanya sosialisasi dan musyawarah atau persetujuan dengan masyarakat setempat. 2. Kami merasa resah dan terancam dengan adanya proyek PIK, di mana proyek tersebut akan menggusur tempat kami hidup dan mencari penghidupan, serta akan mengusir warganya. Padahal kami adalah pemilik sah Republik ini yang harus dilindungi negara dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. 3. Adalah hak asasi kami untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan damai. Oleh karena itu, kegiatan proyek PIK yang telah menyebabkan pencemaran, rusaknya ekosistem dan lingkungan harus dibatalkan. Membunuh sungai adalah tindakan yang biadab. Oleh karena itu, buka kembali aliran sungai di tempat kami yang sudah curug, karena sungai adalah milik publik yang tidak boleh dirusak. Jadi sebelum dijadikan PSN itu proyek strategis nasional, sebelum PIK 2 dijadikan proyek strategis nasional, itu situasinya buat kami ya itu mencekam. Mencekamnya gimana? Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman, ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dianggap ini masuk plotting, itu ditancapkan pelang-pelang. Oleh? Ya oleh kelompok-kelompok ormas-ormas ini. Nah, ketika kemudian pelangnya dicabut oleh pemilik lahan, artinya yang punya tanah, yang punya sawah,
Ya, beberapa diantaranya harus dilaporkan ke polisian. Kemudian ada teman-teman saya aktivis ya, termasuk juga LSM, ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil oleh polisian. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan, itu pasti langsung bisa ditangkap. Situasinya memang buat kami, termasuk masyarakat yang terdampak itu tidak ada keberanian untuk mengungkap semua ini. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya pusat? Ya, dari Jokowi ke Prabowo. Bedanya apa memangnya? Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan. Oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan, preman, ormas, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya 2. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari Aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Ke daerah Muncung biar tahu kondisinya. Situ mah kalau nggak warga Muncung nggak makan, situ mah diem aja pasti diem aja, ngomong doang ngoceh. Ya. Tidak. Berkurang lah. Iya berkurang lah kalau ada PIK 2 bakal turun. Oh iya. Jadi Kakang kecewa tidak sama pejabat desa yang membiarkan ini? Kecewa tidak? Ya kecewa lah. Pejabat Embrut ya? Iya, pejabat Embrut. Terkait Kalimalang diuruk. Pak gimana tanggapan atas yang diuruk ini? Nah, ini dampaknya ke masyarakat yang susah nih. Atas tambak-tambakan pada macet kan. Ya Allah, Bapak sampai sedih kawan-kawan. Nesak Pak ya? Nesak ya. Mau melawan nggak berani Pak ya? Nggak berani. Merasa dihianati tidak sama pejabat desa Pak? Iya dihianati lah. Lebih memilih membela pengembang Pak ya? Ini saya sampai bergetar kawan-kawan. Ini si Bapak ngomongnya dari hati, ngegetar sampai. Ini belum seberapa, belum hujannya agak lebat kan di kampung juga kan kena dampak. Sekarang udah salur-salur kan kemana? Iya. Ini sebetulnya Abang bicara begini karena melihat, mengalami sendiri, atau asumsi, analisa soal oligarki karena ini sudah perubahan kepemimpinan, makanya sekarang menjadi lebih berani untuk mengungkap, untuk menyebut nama. Itu dari asumsi atau memang ada buktinya, Bang? Awalnya adalah dari pengakuan teman-teman yang diaktivis, pengamat. Ketika dia ngomong Agung Sedayu Group, dia ngomong soal Aguan, dia harus bolak-balik ke Polda. Walaupun hanya saksi statusnya, tapi kan melelahkan secara psikologis. Dan yang kedua, saya ngalami sendiri. Bayangkan saya hanya ngomong PIK 2 saja di podcast, itu saya harus mendapatkan intimidasi. Apa tuh? Ya datang orang yang tidak saya kenal, ada telepon yang aneh, bahkan terakhir ya saya disomasi oleh seseorang yang mengaku sebagai pengacara. Majelis Ulama Indonesia MUI melalui tim Tabayun dan Advokasi terus menelisik dugaan pelanggaran proyek strategis nasional PSN di Pantai Indah Kapuk PIK 2. Menurut Ketua Tim Tabayun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2, Kiai Haji Masduki Baidowi, proyek PSN di PIK 2 harus dicabut karena dugaan tersebut banyak mudaratnya, bahasa rakyatnya menzalimi rakyat. Kami merekomendasikan untuk mencabut PSN itu kalau dia hanya menyengsarakan rakyat dan menyenangkan konglomerat, maka jangan dilakukan, kata Kiai Masduki seperti dikutip dari situs resmi pemberitaan MUI, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Kiai Masduki menegaskan, sikap tersebut juga sudah tertuang dalam Musyawarah Kerja Nasional Mukernas 4 MUI yang menyatakan secara tegas tidak takut untuk meminta proyek strategis nasional PSN di Pantai Indah Kapuk PIK 2 untuk dicabut. Ini adalah kebenaran yang harus ditegakkan, tegas dia. Kiai Masduki menceritakan, awal mula rekomendasi agar PSN di PIK 2 karena MUI mendapatkan banyak masukan terkait mudaratnya dari proyek tersebut yang menyebabkan kerepotan di masyarakat. MUI concern pada persoalan tersebut karena ini adalah permasalahan umat dan strategis nasional yang pelaksanaannya banyak mudaratnya dan merugikan masyarakat, jelas dia.
Ini satu-satunya rekomendasi dalam rapat pimpinan MUI setelah Mukernas akhirnya ditindaklanjuti dengan dibuat tim agar rekomendasi bisa berjalan dan diperjuangkan oleh MUI, imbuh Kiai Mas Duki. Desakan diusutnya pemasangan pagar laut semakin menguat. Masyarakat meminta pemerintah tidak ragu mengungkap dalam pemasangan pagar laut.